Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami. Engkau memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan juga mempedomaninya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 34 hingga ayat 36. Sebagai ayat pembimbing renungan bagi kita yaitu ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Tema renungan kita adalah supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sahabat renungan malam Shalom, ketika Yesus berkhotbah kepada orang banyak di suatu bukit, khotbah itu sering kita sebut dengan khotbah di bukit. Salah satu pesan pengajaran yang disampaikan Yesus dalam khotbah itu mengatakan, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Terang itu mencitrakan perilaku yang baik. Di antaranya ada perilaku kasih, ada kemurahan hati, ada kedamaian yang dikerjakan orang-orang percaya kepada sesamanya di sekitarnya. Juga mencitrakan tutur kata yang ramah, sopan kepada sesama di sekitarnya. Kehidupan umat manusia di dunia ini sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang dengan tulus hati melakukan perbuatan kasih, kemurahan hati, kedamaian, dan yang bertutur kata dalam keramahan, kesopanan kepada sesamanya. Dengan demikian, suasana kehidupan umat manusia terpelihara dalam tatanan ketentraman dan kebahagiaan. Tuhan Yesus menginginkan semua orang yang mendengar pengajarannya hidup sebagai terang, agar orang di sekitar kita juga bisa meneladani perilaku dan perkataan yang sebagai citra terang itu. Sebaliknya, perilaku kebencian, permusuhan, kecurangan, iri, dengki, kesombongan adalah citra dari kegelapan. Orang yang masih dikuasai kuasa kegelapan, perilaku hidupnya masih dikuasai sifat kejahatan, kebencian, iri, dengki, dan suka memusuhi sesamanya. Sahabat renungan malam Shalom, ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, orang ramai menyambut dan mengeluh-elukan Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di antara orang ramai itu ada sejumlah orang warga Betania yang telah melihat mujizat saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lalu orang-orang Betania itu dengan sukacita menceritakan mujizat yang besar itu kepada orang-orang di sekitar mereka.
Mereka menceritakannya disertai rasa kagum, mengingat mujizat yang diperbuat Yesus ketika membangkitkan Lazarus itu. Dan orang-orang yang mendengar kesaksian dari orang-orang Betania itu pun spontan ikut bersorak-sorai, mengeluh-elukan Yesus. Bertambah-tambahlah suara sorak-sorai yang mengeluh-elukan Yesus pada saat itu. Sorak-sorai mengeluh-elukan Yesus dan kesaksian menceritakan mujizat yang dilakukan Yesus adalah gambaran dari perilaku terang. Orang ramai itu berperilaku terang sebab mereka dengan sukacita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Kesaksian seperti itu dapat membimbing orang lain untuk mengenal kemahakuasaan Tuhan Yesus dan percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Pemazmur dalam Mazmur 96 ayat 2 hingga ayat 4 mengatakan, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Menceritakan dan memperdengarkan pertolongan-pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah citra dari terang yang telah memenuhi hati kita. Kita mengenal setiap perbuatan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menceritakannya kepada orang lain agar mereka juga percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Sahabat Renungan Malam Salom, tetapi di tengah-tengah orang ramai yang mengeluh-elukan Yesus itu, ada sejumlah orang Farisi. Sikap orang Farisi itu sangat berbeda dari orang-orang ramai itu. Orang ramai begitu bersukacita mengeluh-elukan Yesus, tetapi orang Farisi itu dikuasai sifat kebencian, sikap permusuhan terhadap Yesus. Mereka mengatakan kepada sesama mereka, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihat, seluruh dunia mengikut dia." Ada rasa kedengkian dan kemarahan tersirat dalam perkataan mereka itu. Mereka saling menyalahkan di antara sesama mereka dengan mengatakan bahwa upaya mereka selama ini berupaya menghasut warga masyarakat agar membenci dan memusuhi Yesus ternyata tidak berhasil. Mereka sendiri sekarang melihat betapa banyaknya orang ramai yang bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja Israel. Kemudian Yesus mengatakan kepada orang banyak, "Sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Terang yang harus diterima dan yang harus dipercaya umat manusia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Yesus adalah terang yang utama bagi kita umat manusia. Kita harus percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh keselamatan dan akan menjadi terang kepada sesama di sekitarnya. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan umat manusia. Sehingga perilaku hidup kita tidak dalam kuasa dosa dan tidak dalam kuasa kegelapan lagi. Segala sifat-sifat dosa, kejahatan
telah dibaharui menjadi sifat yang kudus oleh kuasa Roh Kudus. Sifat-sifat terang, yaitu berperilaku, kebenaran, kasih, dan kedamaian. Itulah perilaku terang yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mengapa Yesus mengatakan hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu? Di sini Yesus menyampaikan pesan kepada orang banyak bahwa sudah dekat waktunya bagi Yesus hendak menggenapi tugas pelayanannya, yaitu untuk menebus umat manusia. Dia menyerahkan hidupnya menjadi kurban pendamaian di kayu salib, agar umat manusia yang berdosa itu ditebus, diperdamaikan kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu, setiap orang harus memanfaatkan waktu agar percaya kepada Yesus. Jangan malah sebaliknya meragukan dan menolak Yesus seperti sikap-sikap orang-orang Farisi tersebut. Kita hidup dalam waktu yang terbatas, dan batas waktu kehidupan kita tidaklah kita ketahui. Semasa kehidupan ini, hendaklah kita memelihara iman kita agar teguh mempercayai Yesus Juru Selamat kita. Dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan selalu berusaha menyesatkan hidup kita, agar kita hidup dalam kuasa kegelapan itu. Untuk itu, jika kita tekun bersekutu dengan Yesus, maka kuasa terang Yesus Kristus juga memenuhi hidup kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi terang kepada orang di sekitar kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa. Kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu yang menuntun hidup kami mempercayai Yesus Juru Selamat kami, dan menjadikan kami sebagai terang di dunia ini. Tolonglah kami agar kami mampu menyatakan cahaya terang dari kehidupan kami melalui perilaku yang baik, perilaku benar, perilaku kasih, kedamaian, kemurahan hati kepada orang di sekitar kami. Agar dengan demikian semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Allah Bapa Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berdoa kepadamu, berilah penghiburan bagi jemaat-Mu, mereka yang berduka cita. Pulihkan mereka, hiburkan, menangkan mereka ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan, berikan juga pertolongan bagi orang-orang yang kesesakan. Lepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup mereka. Berkati mereka, agar mereka bersuka cita. Dan orang-orang yang dirawat di rumah sakit, juga yang sakit yang dirawat di rumah, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka untuk pertambahan kesehatan mereka. Dan juga kuatkan pengharapan mereka kepadamu, mengharapkan kasih pertolongan-Mu. Allah Bapa Tuhan kami, berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan yang melayani orang-orang yang sakit di rumah sakit atau di klinik-klinik, agar mereka terhindar, terlindungi dari penyakit-penyakit, virus-virus yang berbahaya. Berkati pelayanan mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau sumber keselamatan, kesehatan bagi kami. Bangunkan kami esok pagi di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami untuk melaksanakan pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selamanya. Amin.